Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sariningsi dengan NIM 2120202177 akan menjawab UTS Pendidikan Administrasi Pendidikan. Administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasi perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat diatasi sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara produktif. Yang kedua yaitu Syaiful Sagala. Administrasi pendidikan adalah suatu proses atau peristiwa mengkoordinasikan sejumlah kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok, baik kegiatan yang berada pada pemerintahan maupun satuan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah Ngalim Purwanto. Administrasi pendidikan adalah segenap proses penyerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu definisi supervisi pendidikan. Beberapa pakar. Yang pertama menurut Corney, supervisi pendidikan adalah prosedur memberikan pengarahan dan memberikan evaluasi kritis terhadap proses instruksional. Sasaran akhir dari supervisi adalah menyediakan layanan pendidikan yang baik kepada semua siswa. Yang kedua yaitu menurut MC Nerley, supervisi merupakan prosedur memberi pengarahan atau petunjuk dan mengadakan perilaku terhadap proses pengajaran. Yang ketiga adalah Alexander. Menurut dia, supervisi merupakan suatu program in service education dan usaha memperkembangkan kelompok secara bersama-sama. Soal kedua, ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut Dr. Hadaw Nawawi menyatakan secara umum yang ruang lingkup administrasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen administratif, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, manajemen operatif, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi bahan tugasnya masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar. Adapun ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid. Yang kedua yaitu administrasi personalia atau pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi kumpulan surat lamaran, penerimaan pegawai, berkas-berkas tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah administrasi kurikulum, meliputi pembukuan dan pendataan, jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru, penjadwalan, dan lain-lain. Yang keempat adalah administrasi ketatausahaan yang berkaitan dengan pengelolaan, data pencatatan, pengumpulan, surat menyurat, dan pelaporan data di sekolah. Yang kelima adalah administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu meliputi buku perencanaan, pengadaan buku, barang, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah administrasi keuangan, meliputi keuangan pendaftaran siswa, penerimaan siswa baru, uang seragam, penerimaan siswa baru, dan lain-lain. Yang terakhir adalah administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Itu merupakan suatu proses komunikasi antar sekolah dan masyarakat tentang mendorong minat kegiatan pendidikan serta mendorong kerjasama masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Yang ketiga, fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, fungsi administrasi pendidikan yaitu planning atau perencanaan, yaitu dalam kegiatan administrasi atau ketatausahaan pasti menentukan sebuah perencanaan yang baik dan matang. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membuat hubungan-hubungan antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu coordinating atau pengordinasian adalah adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang banyak, memerlukan adanya koordinasi seseorang pemimpin. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, khususnya organisasi sekolah. Yang kelima adalah supervisi. Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan dan supervisi. Pengawasan bertanggung jawab tentang ketetapan program itu. Oleh karena itu, agar tercapai yang akan meningkatkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dan yang keenam, kepegawaian. Kepegawaian merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya di dalam kepegawaian. Di dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanan ialah personal itu tersendiri. Dan yang ketujuh adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan
salah satu faktor yang sangat penting di sebuah organisasi, karena biaya ini juga sangat menentukan bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi. Tanpa adanya biaya yang mencukupi, tidak terjalin kelancaran jalannya suatu organisasi. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, tugas-tugas administrasi pendidikan. Yang pertama, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik ialah mengatur kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidik, meliputi daftar penilaian, pelaksanaan pekerjaan, mutasi, dan tata tertib kerja. Yang ketiga yaitu pengelolaan kurikulum, seperangkat perencana dan mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan kependidikan. Yang keempat yaitu pengelolaan sarana dan prasarana, semua perangkat peralatan bahan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Yang kelima yaitu ada pengelolaan organisasi, proses kegiatan menata dan membagi pekerjaan yang akan diselesaikan. Yang keenam, pengelolaan anggaran atau biaya, mengatur besarnya biaya operasi secara satuan kependidikan. Yang ketujuh yaitu pengelolaan humas, yaitu pengelolaan komunikasi antara organisasi dan antara organisasi. Yang kedelapan yaitu pengelolaan bimbingan konseling, proses pemberian bantuan dari seorang konsitor. Yang kesembilan yaitu pengelolaan kearsipan, pengelolaan arsip sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan sumber penelitian.